Halo teman-teman semuanya, selamat siang atau malam kalau teman-teman nonton video ini. Perkenalkan, nama saya Melanie Carmelia Lomban. Hari ini saya akan bantuin teman-teman yang akan belajar materi kelas 10 bab 4, yaitu dengan judul Mengasihi dan Menghasilkan Perubahan. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, bersyukur untuk kasih setia Tuhan sepanjang hari ini sampai kami boleh tiba kembali di pembelajaran pendidikan agama Kristen. Walaupun secara online, kami yakin Tuhan juga mampu berkarya dalam kehidupan setiap kami yang terlibat dalam pembelajaran ini. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong kami supaya dapat mengerti apa yang hari ini kami akan pelajari, dan lebih utamanya kami mau belajar untuk mengaplikasikan setiap apa yang kami pelajari. Tolong juga hamba-Mu yang akan menyampaikannya, kiranya bisa menjadi perantara firman-Mu dengan baik. Makasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mulaikan pembelajaran kami. Haleluya, amin. Oke, hari ini kita mau belajar tentang tema besarnya, yaitu kasih. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sebuah kekuatan yang dahsyat yang ada di dunia ini. Bahkan firman Tuhan bilang bahwa kekuatan ini bahkan setelah kematian juga ini tetap ada dan tidak akan pernah lenyap. Nah, kekuatan apakah itu? Tadi Kamelani udah sebutin, kekuatan ini, kekuatan yang paling dahsyat itu ternyata bukan uang dan juga bukanlah senjata. Kemudian apakah? Yaitu kasih. Dan yang lebih spesifiknya lagi, kasih tanpa syarat. Kekristenan selalu identik dengan kata ini atau dengan frase ini, kasih tanpa syarat. Nah, untuk memulainya tentunya kita akan belajar dari guru agung kita, yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Yuk kita baca Yohanes 3 ayatnya yang ke berapa? 16. Yohanes 3 ayat 16, saya bacakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita sudah belajar tentang bagaimana manusia itu, karena dari nenek moyang kita, Adam dan Hawa telah berbuat dosa, maka saat satu kali manusia berbuat dosa, maka seluruh keturunannya juga ikut berdosa. Allah kita itu adalah Allah yang suci, Allah yang kudus, yang tidak bisa berkompromi dengan dosa. Maka manusia yang diciptakannya dan akhirnya berbuat dosa, maka Allah pun tidak bisa hidup berhubungan kembali dengan manusia karena manusia itu berdosa. Kemudian bagaimana, Kak? Ya akhirnya seharusnya manusia itu karena berbuat dosa, ya harusnya ya masuk ke dalam maut, ke dalam kematian yang kekal. Harusnya Allah tidak lagi berurusan dengan manusia. Tapi di ayat ini dikatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah. Tapi karena Allah mengasihi, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal. Apa hubungannya, Kak? Hubungannya adalah ketika manusia berdosa, maka manusia itu seharusnya dihukum, kemudian manusia itu seharusnya mendapatkan maut, yaitu kematian yang kekal. Tapi hukuman itu dan kematian itu digantikan posisinya dengan Yesus. Bagaimana caranya? Yesus harus turun ke dunia, Allah kita menjadi manusia, kemudian Ia mengambil hukuman kita, dan Ia masuk ke dalam kematian, tapi bedanya Allah kita, Tuhan Yesus itu bangkit. Jadi hukuman yang harusnya diterima kita karena kita berdosa, itu diambil oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Dia menggantikan hukuman kepada orang-orang baik saja kah? Enggak, kita baca lagi ya.
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di awal dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Jadi kasih Allah itu kepada seluruh dunia. Bukan karena kita berbuat baik, kemudian Tuhan menyelamatkan kita. Bahkan ketika kita berbuat jahat, masih berdosa, Tuhan Yesus itu sudah memberikan dirinya. Saya yang mau menggantikan hukumanmu. Itulah yang dilakukan Yesus. Nah, artinya adalah kasih Yesus itu tanpa syarat. Jadi kita belajar dari Tuhan Yesus. Ia mengasihi kita tanpa syarat. Selanjutnya, kita juga belajar dari Filipi 2 ayat 5. Coba kita baca bareng-bareng. Filipi 2 ayatnya yang kelima. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Apakah artinya? Walaupun dalam rupa Allah, Tuhan Yesus itu kan Allah. Tapi karena dia ingin menebus manusia, maka ia juga harus menjadi manusia untuk menggantikan hukuman kita. Padahal dia itu Allah, tapi dia mau meninggalkan tahtanya yang di surga dan menjadi manusia. Kita aja kadang pas masih kecil, coba kalau dibilang, HP-nya ini ya, dikasih ya ke temenmu, kita mau nggak? Nggak mau pasti. Tapi Tuhan Yesus, kamu tinggalin sorga dulu ya. Allah harus meninggalkan sorga ya. Allah mau meninggalkan sorga. Untuk apa? Mengambil rupa seorang hamba, kemudian apa? Merendahkan diri dan taat sampai mati. Kenapa Tuhan Yesus harus mati? Karena itu hukuman yang harusnya buat kita harusnya mati. Maka Tuhan Yesus yang mengambil itu. Nah, kemudian artinya adalah kasihnya Tuhan Yesus itu juga harus ada pengorbanan. Jadi ketika kita mengasihi, di dalamnya juga ada apa? Pengorbanan. Itu adalah tentang kasih Allah, kasihnya Tuhan Yesus. Nah, kita juga belajar dari kisah-kisah di Alkitab. Ada begitu banyak kisah di Alkitab yang menceritakan tentang kasih. Kasih antara orang tua dan anak, kasih antara persahabatan, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita mau belajar secara khusus di dalam Lukas 15. Lukas 15 ayatnya yang ke 20 dari ayat 11 sampai ayatnya yang ke 32. Nah, ini menjadi tugas teman-teman yang pertama. Nanti soalnya ada di Google Form, tapi yang pasti teman-teman baca dulu judulnya perumpamaan tentang anak yang hilang. Teman-teman boleh pause video ini dulu, kemudian baca Lukas 15 ayat 11 sampai selesai. Oke. Teman-teman baca dulu ya. Nah, kemudian baru play lagi video ini. Dari kisah anak yang hilang, kita bisa belajar bahwa ayah yang telah ditinggalkan oleh anak bungsunya, bahkan anak bungsunya ini minta warisan
sebelum ayahnya meninggal. Nah, kemudian anak itu pergi. Tapi apakah ayahnya menjadi benci dengan anaknya? Tidak. Ayahnya selalu menunggu. Dan saat anak itu pulang, ayahnya menyambutnya. Ini sama seperti kisahnya Tuhan Yesus. Bahkan ketika kita berbuat salah, Tuhan selalu menunggu untuk kita kembali kepada Tuhan, minta ampun. Tuhan, saya mau kembali belajar untuk taat. Dan Tuhan selalu menyambut kita. Kemudian kita juga bisa belajar kata kasih, kata cinta yang ada di adat orang Yahudi itu biasanya menggunakan kata kesed. K-H-E-S-E-D. Nah, di dalam kata ini itu menceritakan, menggambarkan bagaimana hidup yang sebenarnya, hidup yang ideal yang seharusnya adalah hidup yang bertujuan untuk mempraktikkan hidup perilaku setia dan cinta kasih. Jadi di dalam kata kesed ini bahkan mengajak kita untuk harusnya tuh tujuan hidup kita itu berperilaku kasih. Bagaimana sih berperilaku kasih? Berperilaku kasih itu adalah di dalamnya ada berbagi, di dalamnya ada mengampuni, di dalamnya ada menerima kelemahan orang lain. Dan juga yang tadi berkorban. Cinta dan kasih juga bisa mengubah dan juga mendamaikan. Kita bisa belajar dari salah satu tokoh Amerika yang sangat-sangat terkenal. Namanya Martin Luther King Jr. Nah, Martin Luther King ini teman-teman bisa cari di Google. Dia itu adalah orang Amerika yang berketurunan kulitnya hitam. Biasa kan kita lihat orang bule itu kulitnya putih. Nah, ini Martin Luther ini keturunan dari yang berkulit hitam. Tapi dia orang Amerika. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari sini? Dahulu di Amerika itu terjadi seperti orang itu membeda-bedakan yang kulit putih, yang kulit hitam. Sampai-sampai ada begitu banyak praktik-praktik yang lumayan parah. Orang kulit hitam misalnya di bus itu mereka nggak boleh duduk, harus berdiri dan lain sebagainya. Ada begitu banyak kasus-kasus bullying kepada orang Amerika kulit hitam. Sampai-sampai kadang juga orang kulit hitam atau yang tidak setuju melawannya dengan bentuk dengan kekesalan, kebencian. Tetapi kita belajar dari Martin Luther King, dia adalah seorang pendeta ya teman-teman. Dia malahan menyampaikan begini katanya. Kegelapan tidak dapat mengusir kegelapan. Hanya terang yang dapat melakukannya. Kebencian tidak dapat mengusir kebencian. Hanya cinta kasih yang dapat melakukannya. Artinya begini. Kalau ruangan yang gelap kemudian ditambahkan lagi, misalnya rumah yang gelap, kemudian ditambahkan lagi tetangga-tetangganya gelap semuanya, gak nyalain lampu, ya pasti akan semuanya gelap. Bagaimana cara mengusir kegelapan? Yaitu dengan menyalakan terang, menghadirkan terang. Begitu juga dengan kebencian. Kebencian itu tidak bisa hilang kalau dilawan dengan kebencian. Caranya untuk menghapuskan kebencian adalah dengan membalasnya dengan kasih. Yang dilakukan Martin Luther King Jr. adalah tidak membalas. Malahan ia tetap mengasihi orang-orang yang merendahkan orang kulit hitam.
Dan teman-teman, ada salah satu pidatonya yang sangat terkenal, yaitu judulnya, kalau nggak salah, American Dream. Itu menceritakan bagaimana ia berpidato, dia bilang, sama seperti bangsa Israel yang diberikan tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, dan dilihat dari atas gunung, yaitu ada tanah perjanjian yang disediakan bagi orang Israel. Begitu juga dengan Amerika. Saya memiliki mimpi, kita memiliki mimpi, yaitu suatu hari di Amerika tidak ada lagi yang membeda-bedakan kulit hitam dan putih, tapi semuanya bersatu. Tapi apakah setelah demikian Martin Luther hidupnya bahagia? Tidak juga. Martin Luther akhirnya mati ditembak. Tapi lihat, setelah beberapa tahun perjuangan untuk tidak membeda-bedakan itu dilanjutkan oleh orang-orang lain. Dan sampai akhirnya Presiden Amerika beberapa tahun yang lalu adalah Barack Obama, yaitu orang kulit hitam. Tadinya di Amerika itu sangat membeda-bedakan, nggak boleh orang kulit hitam tuh di bawah kastanya, statusnya di bawah. Tapi akhirnya salah satunya karena perjuangan Martin Luther tidak membalas dengan kebencian, maka tahun-tahun berikutnya Tuhan ternyata mengabulkan mimpinya atas Amerika. Jadi yang kita bisa pelajari dari Martin Luther adalah dia membalas kebencian dengan kasih. Dari situ juga itu sama dengan ayat firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat 44. Coba kita baca. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tentu hal ini mungkin sulit, tapi firman Tuhan itu pasti benar dan pasti digenapi, yaitu bisa dan amin, bisa diwujudkan dan pasti terjadi, yaitu kita harus berdoa bagi mereka yang membenci kita. Permusuhan dapat dipadamkan dengan cinta kasih, tapi tidak dalam waktu yang cepat. Tentu ada proses, seperti Martin Luther King, perjuangannya kami lupa, tapi akhirnya di tahun 2000-an itu baru bisa terwujud. Begitu juga dengan kita. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kamu sedang membenci orang tuamu? Apakah kamu sedang kecewa dengan temanmu dan berpikir suatu hari saya akan membalasnya? Ingatlah kasihnya Tuhan Yesus. Dia selalu mengampuni kita. Dan juga Tuhan Yesus, sebelum kita berbuat baik, Tuhan Yesus telah memberikan dirinya. Kita belajar bahwa konflik itu, kebencian itu hanya bisa dilawan dengan kasih. Saat kamu dihina, berikan senyuman. Saat kamu dimaki, weh dasar lo, tapi kita jangan membalas. Oke teman-teman, selalu ingat kasih Tuhan Yesus. Siapa kita yang bisa membenci saudara kita? Tuhan Yesus aja mengampuni kita. Kenapa kita membenci? Oke, kita mau berdoa meminta kepada Tuhan untuk memberikan kita hati seperti Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pembelajaran hari ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya kami juga bisa selalu mengingat kasih Tuhan.
yang walaupun kami seringkali berbuat dosa, tapi ketika kami datang, Tuhan selalu mengampuni kami. Biarlah kasih yang seperti itu juga kami berikan kepada teman-teman kami, orang tua kami. Terima kasih Tuhan, berkati juga setiap adik-adik yang mengikuti pembelajaran ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Nah teman-teman, pengorbanan dalam kasih itu juga tentunya telah dipraktekkan oleh orang tua kita. Bagaimana ia merawat, mengasuh kita, atau jangan-jangan teman-teman merasakan yang sebaliknya. Coba tuliskan di Google Form ya, bagaimana pengorbanan orang tuamu yang pernah kamu rasakan. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati.